kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama,
Boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat, seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Katakan amin. Meskipun goncangan terjadi saudara, tapi kita percaya ada satu hal yang dahsyat Tuhan sedang lakukan atas bangsa ini. Ada kebangkitan yang besar. Pentakosta ketiga terjadi. Katakan amin. Haleluya. Yuk katakan sama-sama. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari Yesus. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Hari-hari ini mari berseru kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan Yesus. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, amin. Kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar. Indonesia dipulihkan Tuhan, hidup kami dibebaskan. Lagi saudara, lambaikan tangan yuk sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita datang di hadirat Tuhan yang kudus, menyembah, membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oh Rabaya Syandarala Baraba, oh Rabakarala Barabarala. Tuhan, kami sayang padamu, kami cinta Engkau ya Tuhan, kami rindu Engkau, kami kangen Tuhan. Hari ini lawat kami, hadir buat kami Tuhan, di rumah-rumah kami, di tempat ini Tuhan. Katakan kuasa-Mu, kasih-Mu, jangan tahan lagi kasih-Mu atas kami. Curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan api-Mu, api Pentakosta ketiga itu buat setiap kami ya Tuhan. Kami merindukan-Mu. Ikarabaya darala bara barala bara barala bara barala barala bara barala bara barala bara barala barala bara barala barala bara barala 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 barala. Oh haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku
sembah Kau Allahku, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatan kami. Yes, haleluya. Ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatan kami. Haleluya. Biar musik menyembah Tuhan, mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Mari bermazmur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terlambat buat kami Tuhan. Engkau nyata, keajaiban-Mu nyata Tuhan. Kami sayang padamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, angkat dua tanganmu, katakan kepada Tuhan, sembah Kau. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Dengan iman katakan segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Menyembahmu ya Tuhan, menyembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Naralamu, kami bersyukur padamu buat penyertaan-Mu sempurna, sempurna. Kau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya rarara ya rarara ya namu. Ya narala ya rarala ya rarara ya rarara ya raramu. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah, layak dipuji ya Tuhan. Haleluya. Rabaya naralamu ya naralaba ya naralaba. Syakarabara ya namo. Ya rabaya naralaba lalaba ya namo yande. Syadabaya namo. Hikarabaya namo ya namaralama ya naralama ya namo. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu menyertai hidup kami Tuhan. Hari ini kami angkat tangan kami, menyembahmu, meninggikanmu. Kami mau berjumpa denganmu. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Kami buka hidup kami buka hati kami. Oh, jamalah sekarang ya Tuhan. Kami siap, sentuh hidup kami, pulihkan setiap kami. Oh, come holy, come holy, come holy, come Holy Spirit. Come holy, come holy, come Holy Spirit. Fill in this place, fill in this place, oh Lord. I need more and more and more and more and more and more. Ayo bahasa roh yuk sama-sama saudara.
Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berada di rumah. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada hari ini. Pada minggu terakhir November ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, berkati hati, pikiran, dan mulut hamba. Berkati juga saudara-saudari yang berada di rumah, agar kiranya firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang suka akan tema khotbah hari ini adalah respon yang benar. Mari kita buka Alkitab, handphone, iPad, dan lain sebagainya dalam Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong dari nafas Tuhan. Saya percaya ini adalah suatu pembelaan dari Tuhan. Kemarin saya coba lihat-lihat lagi dalam terjemahan yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dari New King James Version, Yesaya 59 ayat 19. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika masuk di terjemahan King James Version, yang saya garis bawahi di sini adalah when the enemy comes in like a flood. Ketika musuh itu datang bagaikan banjir. Ya, kalau banjir berarti banyak ya, bukan berarti sedikit, tapi berarti banyak, berarti bertubi-tubi. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi, ketika proses itu datang, maka Spirit of the Lord, ya, Roh Tuhan akan mengangkat standar untuk menghadapi masalah atau proses tersebut. Luar biasa firman ini Tuhan. Kasih. Ini membuat kita jadi lebih pede ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi proses tersebut. Karena Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses itu kadang-kala terjadi ketika kita gak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ketika kita berjalan keluar dari rel-rel yang Tuhan mau. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, dari ayat di sini kita bisa lihat bahwa seringkali rancangan Tuhan itu bertolak belakang dengan rancangan kita. Ketika kita nggak sesuai dengan apa maunya Tuhan, kadangkala proses itu terjadi. Dan proses itu terjadi ketika kita berada terus dengan Tuhan, itu akan membuat kita jadi next level. Tetapi ketika proses itu terjadi dan didapati bahwa kita nggak bersama-sama dengan Tuhan, bisa jadi proses itu akan menjadi berkepanjangan. Tapi saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, proses yang terjadi itu bisa kita lewati. Sebenarnya apa sih kata Tuhan ketika kita menghadapi proses? Dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan berikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Dari Yeremia ayat 29 ayat 11 sampai 14 bisa didapati bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi proses. Ya. Hal pertama adalah ketika kita menghadapi proses, kita harus didapati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan itu apa maksudnya? Sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang pertama adalah datang kepada Tuhan, seperti yang terdapat dalam yang ayat 12 tadi, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ketika Tuhan dengar setiap doa kita, ketika Tuhan dengar setiap curhatan kita, ketika Tuhan dengar setiap apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi unek-unek kita, dan Tuhan mau untuk membukakan jalan, itu adalah menjadi suatu kerinduan bagi kita semua orang Kristen. Dan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu proses, apapun itu, kesehatan, finansial, datanglah kepada Tuhan. Karena di ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita datang kepada Tuhan. Gimana caranya untuk datang kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan mari kita aktifkan kembali mesbah keluarga kita. Mari kita baca Alkitab kita terus memuji nama Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika namanya itu dipermuliakan. Ketika setiap air mata yang tercurah memohon akan kehadiran Tuhan, Dia pasti tidak akan diam. Dia akan mendengar doa kita dan kembali ke jalan-jalan kita yang baik. Kita menjauhi jalan-jalan kita yang jahat. Selanjutnya adalah mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya. Mari kita mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Kita taat akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah tinggalkan dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah dosamu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya hubungan antara Tuhan dengan umatnya sama seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya. Bapak Ibu sekalian, saya punya 2 orang anak di rumah, berumur 11 tahun dengan 13 tahun. Semenjak SD
kami sudah bilang kepada mereka bahwa untuk handphone dan game itu hanya bisa di hari Sabtu dan Minggu. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Agar mereka bisa fokus dengan sekolah. Nah, ketika awal adanya peraturan tersebut, mereka sangat resisten. Mereka bilang, aduh, mau ngapain dong kalau misalnya lagi ada waktu kosong, ya? Mau ngapain kita pas lagi ada waktu kosong? Kita kan cuma di rumah, ya. Mungkin ini terjadi sama seperti kita. Ketika Tuhan mau yang terbaik buat kita, seringkali kita mengikuti apa yang menjadi keinginan atau maunya kita. Padahal rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Cuman karena keinginan kita merasa ingin dipenuhi, kita jadi berbelok ke jalan kita menjadi gak sesuai dengan jalannya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ke jalan Tuhan. Nah, dalam menghadapi proses atau tantangan hari ini, dalam poin selanjutnya adalah percaya meskipun belum melihat. Kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14, kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan dan mengumpulkan kembali kita dari mana tempat di mana kita telah dicerai-beraikan. Tapi kita harus terus cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk memulihkan keadaan kita. Pertanyaannya, maukah kita kembali untuk cari Tuhan? Maukah kita untuk kembali memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya percaya ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, setiap aspek dalam kehidupan kita akan berubah. Karena kita memprioritaskan Allah yang besar, pencipta alam semesta. Selanjutnya, kisah mengenai perwira di Kapernaum, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat-sangat amazed dengan kisah ini. Ketika seorang perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum, ya, dia mempunyai seorang hamba, bukan keluarga, bukan anak, bukan istri, tapi seorang hamba yang sakit. Tapi dia bela-belain, dia datang ke Tuhan Yesus yang dia tahu bisa memberikan mujizat. Dia datang ke Tuhan Yesus, dia bilang, tolong sembuhkan hambaku. Terus Tuhan bilang, ya, aku datang ke rumahmu. Tapi dia bilang, gak perlu datang. Karena hanya dengan engkau berfirman, saya yakin itu pasti akan terjadi. Ya, kasarnya mungkin gitu. Ya, dia sangat percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, itu pasti terjadi. Nah, sudahkah kita mempunyai iman seperti seorang perwira tersebut, perwira Kapernaum, perwira Romawi yang berada di Kapernaum tersebut? Bagaimana kita belum melihat hasilnya akan kayak mana, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan keluarkan saya dari proses ini. Tuhan pasti akan memberikan saya jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan saya kesembuhan. Tuhan pasti akan memberikan saya kemenangan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika masalah itu terjadi, kadangkala kita merasa, aduh Tuhan ini lama banget. Kenapa harus selama ini? Apa sih sebenarnya mau Tuhan? Kadangkala akhirnya fokus kita tuh berubah. Akhirnya kita tuh udah gak lagi dekat dengan Tuhan. Tapi apa sebenarnya mau Tuhan? Mau Tuhan adalah kita tetap menjalankan bagian kita. Memuji, menyembah Tuhan, cari Tuhan setiap pagi. Kita terus jalankan itu. Sambil kita menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dalam Yesaya 40 ayat 30-31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berapa banyak dari kita yang ketika menghadapi masalah, kita pikir, aduh, udahlah stop dulu ya pelayanan. Udahlah stop dulu sekolah. Udahlah
berhenti dulu dari pekerjaan. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa setiap aktivitas kita tetap dijalankan, tetapi kita terus menunggu waktu Tuhan dengan cara terus cari Tuhan pada saat jawaban itu belum ada. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa ke damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan bertujuan untuk hari depan yang penuh harapan. Seringkali saja kita ketika menghadapi suatu masalah, ketika kita menunggu rancangan Tuhan, atau ketika kita menanti-nantikan rancangan Tuhan, kita jadi gak sabar. Kita jadi gak fokus. Nah, hal yang perlu dilakukan tadi ketika kita menghadapi masalah ataupun proses tersebut, marilah kita sama-sama untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita sama-sama untuk percaya meskipun belum melihat. Karena saya percaya bahwa setiap proses yang dilewati oleh anak-anak Tuhan, dan ketika kita berjalan bersama Tuhan dan kita didapati melewati proses tersebut bersama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebagaimana kisah Daud, ya, dari seorang anak kecil gembala dengan beberapa ekor domba, gak banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga dia bisa menjadi seorang raja. Intervalnya cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Jangan dilihat dari gembala terus jadi raja, tapi di tengah-tengahnya itu banyak sekali proses yang dihadapi. Kalau saya boleh meminjam kata-kata dari Soichiro Honda, orang cuma lihat satu keberhasilan saya, tapi mereka tidak lihat beberapa kegagalan saya. Mereka tidak lihat apa proses yang saya hadapi. Kalau kita melihat Yusuf dari seorang pemimpi menjadi seorang perdana menteri, banyak sekali proses yang dihadapi di tengah-tengah saat dia menunggu itu terjadi. Saya percaya Bapak Ibu akan diberikan kekuatan. Saya percaya Bapak Ibu akan diberikan jalan keluar dengan cara kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan dan percaya sebelum melihat. Bagi Bapak Ibu yang berada dalam proses, berada dalam tantangan hari-hari ini, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman yang Kau bentangkan pada hari ini. Ya Tuhan, kami melihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan, dari hamba-hambamu ya Tuhan, yang ada di rumah. Kami mohon belas kasihan Tuhan, boleh tercurah atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, roh kasih itu boleh mau turun di atas mereka ya Tuhan. Berikan mereka juga jalan keluar ya Tuhan. Setiap yang sakit ya Tuhan, setiap yang berbeban ya Tuhan, setiap yang berada dalam masalah ya Tuhan, kami percaya bahwa mujizat Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka ya Tuhan, ketika mereka mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan percaya akan waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata. Kami percaya setiap tangan-tangan yang mengangkat tangan itu boleh dijawab doanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.